Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah. Kata puji dan puja kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada beliau dan seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya teori, ilmu yang hanya retorika, ilmu hanya menjadi pemanis bibir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari hal itu semua. Dan jika kita terjatuh ke dalam khilaf, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala khilaf kita dan menjaga keistiqomahan kita dalam berusaha berjalan di atas siratal mustaqim. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk bisa bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun di saat-saat yang tidak nyaman bagi banyak orang kali ini. Dan sebagaimana kita meminta taufik agar kita bisa bersabar, karena syukur dan sabar adalah dua senjata besar seorang muslim. Karena di kondisi yang sesulit apapun, di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri jika dia ingin merubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan dia harus hadapi dengan sabar agar Allah tidak murka kepada dia dan dia hanya mempersulit dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan bersyukur, lalu berusaha bersabar dalam menghadapi hari-hari ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, setelah kita berbicara tentang imam besar, seorang yang menjadi panutan yang sangat menginspirasi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tiba saatnya kita memulai kebersamaan kita dengan salah satu karya emas beliau, sebuah buku atau kitab yang diberi nama sesuai dengan maknanya, sesuai dengan kenyataannya, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, tamannya orang-orang soleh. Dan banyak ulama menyatakan bahwa kenyataan buku ini seperti penamaannya atau seperti namanya. Buku ini benar-benar menjadi taman bagi orang-orang soleh. Dan ini disampaikan oleh banyak para ulama, diantaranya Al-Imam As-Suyuti ketika mengatakan wa man tatabba'a atharahu fahuwa ma'as salihin fi riyadin uyunuhu jariyah. Barang siapa mengikuti jejak langkah Al-Imam An-Nawawi, barang siapa mengikuti warisan beliau, barang siapa mengikuti ilmu beliau, barang siapa mengikuti legasi beliau, maka dia akan berkumpul bersama orang-orang soleh di taman, di sebuah taman yang mata airnya berjalan dan mengalir. Dan yang dimaksud dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh di sebuah taman tidak lain tidak bukan adalah Riyadhus Shalihin. Jadi dia akan
Atau ketika dia belajar Riyadhus Shalihin, dia akan benar-benar berkumpul di sebuah taman yang isinya orang-orang soleh. Dan ini juga dijelaskan salah satu pakar fikih besar abad ke-20, yaitu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau menyatakan bahwa kandungan dan kenyataan buku ini benar-benar seperti namanya Riyadhus Shalihin. Seperti namanya Riyadhus Shalihin. Makanya nggak heran ulama sekaliber Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'iyah, itu mengatakan untuk kita yang ingin istiqomah, yang ingin jadi orang baik, yang ingin belajar, yang ingin menuntut ilmu, dia harus mempelajari beberapa kitab. Yang pertama tentu saja Al-Quranul Karim. Jadi kata beliau, fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillah. Engkau harus mentadaburi kitabullah, Al-Quranul Karim. Lalu setelah Al-Quranul Karim, di antara yang beliau rekomendasi Riyadhin Nawawi, dan mempelajari Riyadhus Shalihinnya karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Quran, baru beliau sebutkan 4 buku atau 5 buku, diantaranya adalah Riyadhus Shalihin. Makanya Al-Imam As-Sakhawi, ulama yang hidup di abad ke-10 Hijriyah, beliau mengatakan Riyadhus Shalihin kitabun jalil la yustagna an. Riyadhus Shalihin adalah buku jalil, buku yang mulia, yang tinggi nilainya, value-nya sangat tinggi, jalil, la yustagna an. Ini buku dibutuhkan oleh setiap muslim. Buku ini dibutuhkan oleh setiap muslim. Masya Allah. Buku ini dibutuhkan oleh setiap muslim. Makanya setelah Al-Quranul Karim, di antara buku yang hendaknya ada di rumah kita adalah Riyadhus Shalihin. Karena bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku yang Allah muliakan, dan buku itu berada di tengah-tengah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari setetes ilmu dari Al-Imam An-Nawawi yang tertuang di dalam kitab ini, dan itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, dan kita hanya dapat sedikit aja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana biasa para ulama ketika menulis buku, maka mereka akan mulai dengan muqaddimah, mulai dengan kata pengantar, mulai dari kata pengantar. Dan beliau memberikan kata pengantar yang sangat penting buat kita. Dan para ulama menekankan pentingnya kita membaca kata pengantar atau muqaddimah. Dan penyakit banyak kita kalau beli buku dan membaca buku itu lupa membaca kata pengantar, langsung masuk ke poin pertama. Itu pun kalau dibaca. Seringkali kita beli buku nggak dibaca juga gitu. Ada orang punya buku dari tahun lalu, pas ngelihat masih diplastikin, Masya Allah gitu loh. Jadi jangankan dibaca, dibuka aja belum, diplastikin. Ada orang saya tahu beli buku itu pas pulang ke rumah, ternyata buku yang sama dia udah punya di rumahnya, dan dia beli beberapa bulan yang lalu. Saking nggak pernah dibaca, dia lupa dia udah punya tuh buku. Akhirnya dia beli lagi saat ini. Dan sekali lagi, apabila kita termasuk orang-orang seperti itu, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah kebiasaan tersebut dan membuat kita lebih rajin lagi dan lebih belajar lagi di kemudian harinya. Nah, kata pengantar itu sangat penting.
Maka marilah kita sejenak bersama kata pengantar Al-Imam An-Nawawi. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau memulai kitab beliau dan kata pengantar beliau dengan 4 hal sebelum beliau menjelaskan kata pengantar. Jadi memulai buku sekaligus kata pengantar beliau dengan 4 hal. Lalu setelah 4 hal ini, beliau menjelaskan gambaran global dari Riyadhus Shalihin. Gambaran global dari Riyadhus Shalihin. Sekali lagi beliau memulai dengan 4 hal, lalu beliau masuk ke kata pengantar dan menjelaskan gambaran global dari kitab Riyadhus Shalihin. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, basmalah. Beliau memulai kitab Riyadhus Shalihin dan muqaddimah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai dengan hamdalah yang cukup panjang. Beliau puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, dan seterusnya. Yang intinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, beliau bersyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi beliau bersyahadat. Lalu yang yang keempat, beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairi salihin. Beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan seluruh para nabi dan rasul dan keluarga mereka semua dan seluruh orang-orang soleh. Jadi itu yang menjadi awal dari kitab ini. Bagi yang sudah punya bukunya atau memiliki bukunya, bisa dilihat. Saya nggak baca dari awal sampai akhir, tapi saya menjelaskan ada 4 hal yang diucapkan dan disampaikan Al-Imam Nawawi kepada kita. Dan catat baik-baik, saudaraku yang Allah muliakan, bahwa 4 hal ini dijelaskan para ulama seperti Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, merupakan kultur mereka, kulturnya seluruh para ulama dalam menulis kitab. Kultur mereka pada saat mereka menulis kitab memulai dengan 4 hal ini. Memulai dengan 4 hal. Mereka mengucapkan basmalah, mereka bertahmid dan berhamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, syahadatain. Yang keempat, bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kulturnya para ulama. Sekali lagi, para ulama kita ketika menulis kitab itu memulai kitab mereka, memulai buku mereka, memulai karya mereka dengan 4 hal. Basmalah, mengucapkan bismillah. Lalu yang kedua, hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahil wahidil qahar, dan seterusnya kalau Imam Nawawi. Dan yang ketiga, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang berikutnya bersalawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kulturnya para ulama, budayanya para ulama, kebiasaannya para ulama, derap langkahnya para ulama, yang sangat baik untuk kita tiru, saudaraku. Yang sangat baik untuk kita tiru. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ijma seluruh ulama begini, ini sepakat, dianjurkan memulai dengan 4 hal ini. Dan ini bukan hal biasa.
para ulama kalau udah sepakat nggak mungkin iseng-iseng, nggak mungkin ngasal, nggak mungkin kebetulan sama nih kayak gua nih, nggak mungkin. Itu pasti karena ilmu mereka yang sangat dalam, karena mereka mengerti tentang pentingnya hal ini. Dan sekaligus ini menunjukkan 4 hal ini pentingnya minta ampun dalam kehidupan kita, pentingnya luar biasa. Sampai semua ulama sepakat kalau nulis buku mulailah dengan 4 hal ini berarti pentingnya luar biasa. Dan kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, dari 4 hal ini yang paling mereka tekankan basmalah. Basmalah. Jadi dari 4 hal ini yang paling mereka tekankan pada saat mereka memulai sebuah kitab adalah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam syarah Ta'zimul Ilm, kitab beliau. Oleh karena itu hendaknya kita renungkan 4 hal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Secara singkat saudaraku, kenapa 4 hal ini begitu luar biasa? Karena yang pertama, basmalah. Basmalah adalah simbol ketergantungan hamba kepada Allah. Simbol betapa butuhnya seorang hamba kepada penciptanya, kepada yang maha mengetahui, yang maha kuat, Al-Alim, Al-Qawi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena basmalah adalah upaya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan-urusannya. Ketika kita mengucapkan bismillah, maka artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menjelaskan makna ba kasrah ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah tolong kita dan Allah berkahi kita. Agar Allah tolong kita dan Allah berkahi kita. Kita beristi'anah. Jadi ketika kita mengucapkan kita misalnya keluar rumah mengucapkan bismillah, artinya ya Allah, aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Engkau ya Allah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau dengan menyebut namamu. Jadi minta pertolongan dan keberkahan. Makanya ini simbol kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Dengan kita mengucapkan bismillah, artinya kita tuh kita lemah, kita bodoh, kita nggak kuat, kita ringkih, dan apa yang kita kerjakan akan berantakan kalau nggak ditolong sama Allah dan nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ketika kita meminta atau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Barang siapa setiap aktivitas, setiap perkara yang positif dan tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Gak berkah, terputus dari keberkahan. Gak berkah itu. Setiap perkara yang positif dan tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Allah subhanallah. Dan lihat,
Ketika Imam Nawawi memulai Riyadhus Shalihin dengan bismillah, kita sendiri lihat apa yang terjadi. Berkahnya luar biasa. Sampai hari ini dikaji oleh umat, dibahas oleh umat. Berkah, membawa kebaikan bagi jutaan, bahkan mungkin miliaran orang. Kenapa? Karena beliau meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan goresan pena, tapi dari lubuk hati yang paling dalam. Dan itulah beliau rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, beliau sangat menjaga hatinya. Beliau sangat muraqabah li amalil qulub, benar-benar mengawasi amalan-amalan hati beliau. Beliau selalu introspeksi diri, dan beliau selalu menjaga hatinya agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Kitab ini berkah. Makanya saudaraku, yang ini bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Kalau ingin keberkahan, mulai dengan bismillah. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin, dari 4 hal di atas, yang paling ditekankan para ulama, basmalah. Basmalah. Dan tanamkan dalam hati, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh keberkahan dari Allah, maka insya Allah akan berkahi. Lalu setelah basmalah, saudaraku, hamdalah, atau mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah adalah simbol rasa syukur kita kepada Allah, simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bersama surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Dan apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmat tersebut. Aku tambah nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, dan lagi-lagi terbukti ketika beliau memulai kitab beliau dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan milikku. Beliau ingin menekankan, dan seluruh para ulama ingin menekankan, kalau ada pujian, bukan kita yang berhak dipuji, bukan kita yang layak mendapatkan sanjungan. Yang berhak dipuji adalah Rabbul Alamin, Alhamdulillahil Wahidil Qahar, yang Maha Esa dan Maha Perkasa, bukan kita. Kalaupun ada manfaatnya buku ini, yang berhak dipuji adalah Allah. Itu statement jelas, clear, dan pesan yang nyata dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika memulai Riyadhus Shalihin. Dan beliau bukan basa-basi. Beda dengan kita. Ya kita nggak ngeliat orang. Seringkali kita mengucapkan alhamdulillah basa-basi. Tetap pengen dipuji, tetap pengen disanjung, tetap pengen diangkat, tetap pengen dihargai. Kecuali kalau memang tujuannya edukasi, misalnya orang tua ke anak. Ketika anaknya dikasih, orang tuanya bilang apa? Kalau dikasih, terima kasih bunda, terima kasih umi, terima kasih ayah. Ya, pokoknya kamu harus ingat ya, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu dalam segi edukasi. Tapi secara umum, nggak ada yang berhak dipuji kecuali Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, beliau nggak basa-basi. Ini buktinya kenapa buku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika beliau membuat pesan nyata di awal, Alhamdulillahil Wahidil Qahar, Al-Azizul Ghaffar, Mukawwirul Laili 'alan Nahar, dan seterusnya, itu benar-benar beliau perjuangkan dalam kehidupan beliau. Buktinya kita sudah sebutkan, beliau nggak suka dikasih gelar Muhyiddin. La aj'alu fi hilin man laqabani Muhyiddin. Aku nggak halalkan orang yang memberikan aku gelar Muhyiddin. Beliau nggak suka. Bukankah itu gelar dan pujian yang sangat tinggi, Muhyiddin?
penghidup agama. Itu pujian yang sangat luar biasa. Beliau nggak suka. Kenapa? Alhamdulillahil wahidil qahar. Yang berarti pujiannya Allah, bukan saya. Kenapa kita banyak banget mengucap alhamdulillah? Setiap habis sholat kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dan hidup kita gitu-gitu aja. Hidup kita nggak berkah. Hidup kita banyak masalah yang tidak ada jalan keluarnya dan nggak ditolong sama Allah. Nikmat kita nggak ditambah. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah hanya dengan lisan, bukan dihayati. Bahkan lisan aja kadang-kadang kita berantakan. Saking buru-burunya, alhamdulillah. Mas, apa tuh? Alhamdulillah. Kok cepet banget? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Jadi jangankan masuk ke hati, ngomongnya aja disingkat. Alhamdulillah. Karena ingin cepet-cepet kerja lagi habis sholat. Ingin cepet-cepet berinteraksi dengan gadget lagi. Bahkan habis sholat, alhamdulillahnya pakai gadget. Alhamdulillah. Gimana mau berkah? Gimana mau ditolong sama Allah? Kita cuek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul mengucapkan, kita sholat di hari-hari ini, kita ucapkan alhamdulillah hari-hari ini, tapi habis alhamdulillah 33 kali pada sholat, ngedumel terhadap kondisi yang ada hari ini. Kenapa sih kok susah banget? Kenapa saya di PHK loh? Tadi Anda muji Allah, sekarang Anda protes takdir yang Allah berikan kepada Anda. Gimana mau berkah? Berbeda dengan Al-Imam Nawawi. Lalu yang ketiga, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah al-barul karim. Dan kita tahu, saudaraku yang Allah muliakan, syahadatain adalah pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Ini adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sekali lagi menekankan bahwa beliau hanyalah seorang hamba. Beliau hanyalah seorang hamba yang beribadah kepadanya, dan tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah. Gak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Hanya Allah yang berhak diibadahi, dan kita hanyalah seorang hamba yang beribadah. Lalu kita bersaksi bahwa Nabi kita SAW adalah hamba dan Rasul. Hamba dan Rasul. Beliau adalah hamba yang beribadah, dan di waktu yang sama beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat tidak boleh melupakan jasa Nabi kita SAW, sebagaimana di waktu yang sama kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap beliau, sehingga mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus beradab, harus memuliakan Nabi kita sebagai manusia yang paling berjasa kepada kita, tapi di waktu yang sama Nabi kita tetaplah seorang hamba, sama seperti kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karya ini dalam bentuk beribadah kepada Allah dan sarana beribadah kepada Allah. Lalu yang berikutnya, beliau bersalawat dan salam kepada Nabi SAW. Dan salawat ini penting. Nabi SAW mengatakan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali aja, niscaya Allah akan bersalawat kepada dirinya 10 kali. Jadi ini adab. Dan kita akan banyak bertemu dengan Nabi SAW secara hadis dan sunnah dalam buku ini. Maka setiap nama Rasulullah SAW menyapa telinga kita, bersalawatlah kepada Nabi SAW. Kalau enggak, kita akan divonis orang pelit,
Orang pelit. Kata Nabi kita SAW, al-bakhil man idza dzukira rasmi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, kalau namaku disebut, dia nggak bersalawat kepada diriku. Dia nggak bersalawat kepada diriku. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bersalawatlah. Kalau salawat aja kita nggak mau, ya apalagi kita menjalankan sunnah beliau yang lain, apalagi memperjuangkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang pelit. Nah, setelah 4 hal itu disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, baru beliau menjelaskan gambaran global dari kitab Riyadhus Shalihin. Gambaran global dari kitab Riyadhus Shalihin yang intinya bahwa Riyadhus Shalihin lahir karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menghamba kepadanya. Maka ini wajib diyakini oleh setiap kita. Makanya beliau memulai mukadimahnya dengan surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku, kata Allah, aku nggak butuh rizki dari kalian. Dan aku juga nggak berharap kalian memberikan makan kepadaku. Aku nggak butuh rizki. Kalian tuh beribadah untuk kalian, bukan untuk aku. Allah ingin mengklirkan semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan jangan salah paham ya, ma uridu minhum min rizkin. Aku nih nggak butuh rizki. Dan aku nggak butuh makanan dari kalian. Nggak butuh makanan dari kalian. Kalian mau beribadah, silakan nggak beribadah, nggak ada masalah. Berbeda dengan banyak pihak, berbeda dengan makhluk. Ketika meminta kita untuk loyal kepada dia, ketika meminta kita untuk kerja sama dia, seringkali karena simbiosis mutualisme. Pegawainya butuh sama dia, dia juga butuh sama pegawainya, kan begitu. Kenapa ada ART di rumah, banyak di rumah kita? Karena kita butuh dibantu. Dalam kondisi begini banyak ART yang pulang dari pekan-pekan lalu atau udah nggak kerja lagi karena tidak nginep di rumah, datang cuma waktu siang, dan sekarang adanya jarak fisik dan jarak sosial dan harus di rumah, akhirnya banyak ibu-ibu teriak, aduh Ustaz, aduh capeknya minta ampun, harus berjuang sendiri di dapur. Jadi selama ini ketika kita minta dia untuk kerja sama kita, loyal sama kita, itu karena kita butuh jasanya dia juga. Driver. Kenapa? Pokoknya Mas, kalau kamu kerja di tempatku, kamu harus hanya kerja di tempatku, jangan kerja di tempat lain. Jelas Mas? Iya Pak. Kenapa sih Mas pakai driver? Ya karena aku butuh. Aku tuh kalau udah kerja capek banget, pengennya begitu masuk mobil udah tidur deh.
atau aku harus kerja dalam mobil, maka gue tuh butuh driver. Jadi simbiosis mutualisme, saling butuh. Allah jelaskan, aku nggak butuh loh, nggak butuh. Ini kayak di hari-hari ini, kalian mau kembali kepada Allah silahkan, nggak kembali juga nggak apa-apa kok. Wong ini untuk kebutuhan kalian. Kalau kalian kembali kepadaku, kalau kita kembali kepada Allah, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita yang akan nyaman. Dan sebaliknya kalau kita nggak kembali kepada Allah, kita akan sengsara. Kok bisa? Iya, karena Allah kan mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dalam kondisi beriman, baik laki-laki maupun wanita, dia beramal soleh, dia beriman, dia kembali kepada Allah, mau laki-laki mau perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan bahagia. Surat An-Nahl ayat 97. Jadi Anda akan bahagia kalau hari-hari ini, di saat sedang sulit, susah, kita kembalikan ke Allah, kita sujud kepada Allah, kita akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang, hati jadi tenang. Adapun Allah nggak diuntungkan sama kita, kita yang akan tenang. Dan kalau kita wafat, kita yang dapat nikmat kubur, dan kita akan dapat kesuksesan di hari kiamat kelak. Ini tentang kita. Makanya kata Imam Nawawi, fahaqqun alaihim al-i'tina'u bima khuliqulah wal i'radu an hududid dunya bizahadah. Maka sebuah keharusan dan kewajiban bagi setiap kita, bagi setiap manusia, untuk benar-benar memperhatikan dan fokus terhadap tugas dan tujuan penciptaannya. Kenapa dia diciptakan? Dan jangan sampai dia miss di situ, maka dia harus berpaling dari semua hal yang bisa memecahkan konsentrasinya dari urusan-urusan dunia. Jadi harus berpaling dari segala yang memecahkan konsentrasinya dari urusan-urusan dunia. Cara berpalingnya bagaimana? Dengan zuhud terhadap dunia, kata beliau. Jadi semua ini, buku ini lahir, beliau tulis karena sebuah hal yang sangat prinsipal. Karena tugas kita beribadah. Tugas kita beribadah. Jadi lihat beda ya. Banyak orang tuh nulis, kenapa Anda terus? Biar terkenal. Mas, kenapa nulis buku? Aku udah pelajari animo masyarakat terhadap buku ini lagi bagus. Biar banyak uang. Mas, kenapa tulis buku? Lumayan, nambah pemasukan. Imam Nawawi enggak. Kenapa nulis buku? Karena tugas kita beribadah. Tugas kita beribadah. Dan buku ini ditulis agar manusia bisa beribadah kepada Allah. Dan nanti kita akan sebutkan ucapan beliau. Makanya gak heran hasilnya beda. Hasilnya beda. Beliau gak ada kepentingan. Dan kembali ke inti kehidupan. Ini buku lahir karena kita harus beribadah kepada Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Untuk beribadah, saudaraku.
Makanya yang bisa bertahan di hari-hari ini adalah orang yang benar-benar meresapi hari ini. Apa tujuannya? Orang yang benar-benar tahu bahwa tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dia diciptakan untuk beribadah. Maka dia nggak akan kecewa di hari-hari ini. Dia nggak akan down di hari-hari ini. Kenapa? Masih ingat teori kecewa? Kecewa itu ketika keinginan dan tujuan kita tidak terwujud. Tujuan dan keinginan kita tidak terwujud. Maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kita ke rumah masakan Padang. Tujuan kita makan favorit jamaah apa? Misalnya semua pada suka rendang. Atau ayam goreng. Atau tunjang. Jadi kita ke rumah masakan Padang itu ngincernya ayam goreng sama tunjang. Masuklah rumah masakan Padang. Udah tujuannya ayam goreng sama tunjang. Begitu masuk, disapa dengan santun dan mohon maaf Bapak dan Ibu, rendang kami baru saja habis. Rendang kami baru saja habis. Ya biasa Bapak dan Ibu, rendang itu yang paling favorit di sini. Kira-kira begitu kita masuk ke rumah masakan Padang dan disampaikan informasi rendang itu habis, kita sedih apa enggak? Kita kecewa apa enggak? Enggak kan? Bahkan kita tatap-tatapan mungkin sama keluarga kita. Kenapa ini orang? Kata waitersnya, oh nggak sedih ya? Saya mau tanya, ayam goreng ada? Ayam goreng banyak. Tunjang? Oh banyak. Kita tuh nggak nyari rendang di sini. Kita mau cari ayam goreng sama tunjang. Mau rendang habis kek? Mau rendang hilang dari peredaran hari ini kek? Mau rendang bertumpuk kek? Saya pengen ayam goreng sama tunjang. Selesai perkara. Oh, saya pikir sedih. Enggak. Kenapa kita nggak sedih? Padahal padahal rendang habis. Padahal rendang adalah atau rendang tuh restoran itu rendang paling enak sedunia misalnya udah. Tapi kenapa kita nggak sedih ketika kita kehilangan rendang hari itu? Kehilangan kesempatan makan rendang terenak di dunia. Jawabannya karena bukan rendang yang menjadi tujuan kita pergi ke restoran Padang itu. Tujuan kita ayam goreng dan tunjang. Itu poinnya. Maka kita nggak akan galau. Tapi begitu ayam goreng dan tunjang nggak ada, maka kita akan kecewa. Contoh misalnya kita masuk, kata waitersnya, aduh mohon maaf, ayam goreng sama tunjangnya lagi kosong. Tapi nggak usah khawatir, tunjangnya masih ada. Dan semua orang sepakat, tunjang kita terbaik, seenak, seantero dunia. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Bapak dan Ibu masih punya kesempatan makan rendang terenak sedunia. Kita akan senang? Enggak. Cari restoran lain yuk. Loh, kok nggak jadi? Kita tuh tujuannya pengen makan tunjang, pengen makan ayam goreng, atau pengen makan ayam pop.
seterusnya. Dan sini nggak ada. Kita kecewa nih, saudaraku yang Allah muliakan. Maka siap-siap kecewa kalau kita nggak tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan siap-siap kecewa saat tujuan itu tidak kita wujudkan. Dan orang yang tahu tujuannya itu ibadah, maka kondisi hari ini tidak akan membuat dia down dan kecewa. Kenapa? Sederhana aja. Dia tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mentauhidkan Allah, kecuali untuk menghamba kepada Allah. Maka ketika hari-hari ini dia dirumahkan dan dia di PHK, dia akan tanya, dengan saya dirumahkan dan saya di PHK, saya masih bisa nggak ya beribadah kepada Allah? Karena tujuan saya beribadah. Maka jawabannya sangat bisa. Gimana caranya? Jaga sholat, banyak doa, taubat dan istighfar kepada Allah, menuntut ilmu, amalan hati dikuatkan, sabar, ridho kepada takdir, iman kepada Allah. Maka dia nggak akan kecewa. Kenapa? Tujuannya masih bisa diwujudkan walaupun saat susah. Pada saat dia sakit, kontrol positif COVID, dia nggak akan down, dia nggak akan kecewa. Kenapa? Karena dia akan balikan ke diri dia, apa tujuan saya dalam hidup? Ibadah. Ketika saya positif COVID atau positif penyakit lain, saya masih bisa beribadah nggak? Masih, jawabannya. Gimana caranya? Anda masih bisa sholat kan? Iya, itu ibadah. Anda masih bisa istighfar? Jelas, itu ibadah. Taubat, ibadah. Sujud, ibadah. Tapi saya diisolasi, masih bisa sholat di ruang isolasi? Bisa, itu ibadah. Nggak ada tempat untuk kecewa. Kenapa? Karena tujuan tetap bisa dilaksanakan. Nggak ada beras, nggak ada makanan, nggak down atau kecewa. Kenapa demikian? Tanya lagi, tujuan saya hidup apa? Ibadah, bertauhid kepada Allah, ridho terhadap takdir Allah, sabar, masih bisa. Ketika nggak ada beras dan makanan, masih bisa. Hati tenang. Ketika orang lain susah, kita dikasih banyak harta sama Allah hari ini, kita nggak jumawa. Kenapa? Tujuan saya bukan harta, ibadah. Gimana cara beribadah ketika dikasih harta? Bersyukur kepada Allah. Udah syukur. Yang bikin kita hancur, saudaraku, ketika tujuan kita salah. Ketika tujuan kita salah, kenalah hari-hari ini, oh hancur. Ketika tujuan kita uang misalnya, lalu kita di PHK, berantakan kita. Ketika tujuan hidup kita dalam hati kita adalah sehat, harus sehat, lalu kita dikasih sakit, hancur kita akan kecewa. Seperti kita yang ngincar rendang, tapi rendangnya nggak ada. Kita ngincar uang dalam hidup, tiba-tiba uang nggak ada. Oh, itu goncang. Makanya biar kita tenang, Allah kasih tujuan kita bukan duniawi. Tujuan kita adalah ibadah, karena ibadah bisa diterapkan dalam kondisi apapun. Maka dia akan tenang, dia akan bahagia, dan dia akan yakin sama Allah. Dan Allah akan tolong dia. Dan karena itulah kitab ini dilahirkan dan ditulis. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di hari esok, jika Allah izinkan dan jika Allah tolong kita. Sekali lagi, kitab ini diawali dengan meminta pertolongan kepada Allah, basmalah, lalu memuji, bersyukur kepada Allah, hamdalah, lalu bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah,
bahwa menjelaskan tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah, maka beliaulah yang harus kita ikuti. Lalu bersalawat dan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengingatkan bahwa awal dari ini semua, lahirnya Riyadhus Shalihin, itu karena tujuan hidup kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ajang mendapatkan panggung dunia, bukan ajang untuk mendapatkan uang dan harta, bukan ajang untuk populer dan dikenal orang. Dan itulah membuat buku ini begitu berkah sampai hari ini. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.